Begini ya guys, kalau sudah penuh baterainya. Nah ini dia, lihat ya. Ini bener-bener jos, pas 12,6 volt 100%. Nah, mantap sekali. Nah kalau kalian pakai BMS yang warna hijau, itu biasanya di bawahnya ya guys. Jadi gini, cut off-nya 12,1 volt atau 12,2 volt. Nanti setelah baterainya dipakai, selang beberapa menit gitu, nanti baru naik voltasenya. Itu BMS yang warna hijau. Baru naik jadi 12,4, 12,5 atau 12,6. Nggak mesti ya, tergantung keberuntungan. Nah, kalau ini adalah BMS yang 100A. Input outputnya BMS itu berbeda, terpisah. Dan ini benar-benar akurat guys ya, 12,6 full penuh ya, seperti itu. Dan cut off, ini panel surya tanpa SCC, jadi langsung dari panel surya. Dan ini saya diamkan semalaman sampai pagi ya, tetap 12,6 volt guys, tidak turun ya guys, tidak turun, anteng pokoknya, mantap sekali. Baterainya udah 1 tahun loh guys, 17Ah 10P 3S, mantap sekali. Baterai bekas laptop ya guys, tapi ngecek sendiri pakai litokala dan pilih MR yang bagus. Tapi modalnya banyak kalau begitu caranya, dan kalau apes ya rugi banyak gitu. Oke guys, saya jelaskan ya, ini ada beberapa BMS menurut pengalaman saya guys ya. Yang pertama, BMS yang saya bilang nggak nyaman saya pakai, yang voltasenya kadang-kadang ngaco. Kalau udah penuh cut off atas itu 12,1, ada yang 12 volt, ada yang 12,2 volt. Walaupun baterainya baru loh guys, walaupun baterainya baru. Itu BMS ini. Nanti setelah dipakai untuk beban, digunakan setelah beberapa menit, tahu-tahu voltasenya naik sendiri. Jadi 12,4, 12,6, 12,5, kurang lebih segitu. Jadi aneh ya guys. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan yang saya pakai di modul saya tadi, modul box baterai yang sudah saya rakit jadi PLTS, itu adalah yang ini. Ini BMS 100 ampere ya, ini. Nah, kalau ini tadi ada juga kan yang 40 ampere, itu juga sama, ngaco seperti itu guys. Kalau kalian dapat yang nggak ngaco berarti beruntung. Nah, ini 100 ampere. Nanti saya kasih tahu harganya satu-satu. Dan ini juga sama, ada yang 100 ampere, ada yang 60 ampere. BMS-nya warnanya putih. Ya ketangguhannya mirip dengan ini. Akurasinya juga oke. Nggak ada masalah ketika saya gunakan. Cuman ini nggak ada pendingin, dan ini ada pendinginnya. Untuk yang ini, itu dia bisa digunakan sistem baterai 3S, 4S, atau 5S. Kalau yang ini udah 3S aja. Nah, kuncinya ada di resistor ini ya guys. Ini ada B1, B2, B3, B4, dan B+, ini B5. Nah, kalau kita rakit 3S, maka di sini resistornya tetap ada. Kalau kita rakit 4S, maka resistor yang di B2 dilepas. Kalau kita rakit 5S, maka resistor yang dua-duanya ini dilepas. Gitu guys. Dan ini hanya gambaran umum saja. Terus perbedaannya antara 3 BMS ini, selain dari yang voltasenya ngacak, ini ngacak ya, saya nggak serak, dan ini voltasenya oke. Nah, itu ketika digunakan menggunakan BMS ini, itu voltasenya baterai ketika sudah dirakit dan kita simpan, tahu-tahu baterainya habis guys. Padahal cuma disimpan 1 bulan, habis dan nggak dipakai gitu. Bisa berkurang banyak banget voltasenya. Tapi kalau pakai ini sama ini, itu voltasenya stabil. Nah, kalau ada kurangnya ya berkurang 0,1 volt aja.
Dan kalau ini dipakai di cas penuh, itu bisa 12,6 sampai dengan 12,7 volt. Itu toleransi ya guys, karena nggak ada yang namanya akurat 100%. Nah, tapi yang pasti sudah pasti minimal 12,6 volt. Itu cut off. Maksimalnya 12,7 volt. Lebih-lebih sedikit. Itu nggak apa-apa. Lalu ada perbedaan lagi antara dua BMS ini yang sudah saya kelompokkan gitu guys ya. Jadi BMS ini dengan BMS ini juga punya perbedaan yang menurut saya cukup mencolok. Nah, ini BMS namanya common port ya guys. Atau biasa disebut jalur cas dan jalur discharge atau jalur beban dan jalur pengisian atau pengecasan itu sama. Jalur plus minusnya satu jalur. Jadi satu. Makanya kalau dipakai PLTS dan pakai SCC itu enak. Karena kalau satu jalur saat dicas di siang hari dan saat digunakan untuk beban di malam hari, jalurnya sama. Maka output SCC-nya bisa dikasih beban. Sedangkan kalau kita pakai yang BMS ini, walaupun ini akurat, tapi jalur cas dan discharge-nya itu terpisah, guys ya. Terpisah. Artinya kalau kita pakai SCC, maka jalur yang masuk ke SCC itu jalur cas saja. Jadi tidak boleh di discharge, tidak boleh menghisap dari jalur pengisian atau pengecasan. Maka kalau kita terpaksa menggunakan jalur pengisian kok malam hari dipakai dari output SCC untuk beban lampu, maka akan menghisap dari jalur pengisian. Otomatis akan mengganggu kinerja balancing BMS. Dan itu sama saja BMS-nya nanti ngeblong, nggak bisa cut off. Nah, yang bisa cut off bawah itu, kalau misalnya di output yang ini dikasih beban, apabila baterai sudah mencapai batas bawah, maka dia akan cut off. Jadi beda ya guys ya, untuk penggunaan dua jenis BMS yang terpisah input outputnya dan satu jalur untuk input outputnya, itu beda cara kita menerapkannya. Nah, makanya untuk BMS yang ini, kalau kalian tetap ngotot pakai SCC untuk sistem PLTS, di output SCC-nya jangan dikasih beban, tapi bebannya langsung ngambil dari output BMS. Seperti itu guys ya. Sesuaikan kebutuhan kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.